Selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem. Pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Rolando Anter, Sarjana Teologi, mengajak kepada saudara-saudara sekalian yang terjangkau dengan pengeras suara dari gedung gereja Gemim Sion Madidir Pure, maupun yang menyaksikan lewat tayangan Facebook di akun multimedia Gemim Sion Madidir Pure, untuk beribadah bersama-sama memuji, memuliakan akan nama Tuhan ketika kita akan memulaikan segala tugas dan tanggung jawab kita di sepanjang hari ini. Mengawali ibadah ini menyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 15, berhimpun semua menghadap Tuhan dan apa yang seterusnya. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur karena di dalam tuntunan kasih yang Kau boleh nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh lagi terbangun dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan untuk menikmati akan hari-hari kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kami. Mengawali segala tugas kerja dan aktivitas kami di sepanjang hari ini Bapa, maka kami pun datang beribadah kepadamu. Dan lewat ibadah di pagi hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau memberkatinya ya Tuhan, agar firman-Mu ini akan selalu kami bawa di dalam kehidupan kami, sehingga dimanapun kami pergi dan kami berada, kami akan selalu memperkatakan kehendak firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, dan berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, mari kita membaca bagian Alkitab yang terambil di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-13. Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata seperti ini: Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah firman yang boleh kita baca dan akan renungkan saat ini akan selalu menyertai kehidupan kita. Dan saat ini, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman Kristen menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan di pagi hari ini yaitu melawan lupa. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan dan menghargai jasa pahlawan-pahlawannya. Saudara-saudaraku, di pagi hari ini kita diingatkan juga bagaimana mewujudkan suatu rasa syukur dengan terus mengingat akan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Dalam pembacaan firman Tuhan saat ini, penerima surat Ibrani ini diarahkan untuk lagi melihat atau mengingat akan setiap ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh para pemimpin-pemimpin mereka yang terdahulu, yaitu tentang firman Allah yang boleh mereka terima, bagaimana dikatakan dalam ayatnya yang ke-7. Para pemimpin mereka telah menunjukkan bagaimana keteladanan dengan bertanggung jawab atas kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi mereka. Bahkan dikatakan dalam bacaan firman Tuhan ini, bukan hanya di dalam menjalani kehidupan saja, tetapi sampai kepada akhir kehidupan mereka. Nah, saudara-saudaraku, selanjutnya di ayatnya yang ke-8 mau diberikan satu penekanan bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya, memberikan satu penguatan iman. Ketika penerima surat Ibrani ini ada pada situasi sulit, penulis surat Ibrani mau mengingatkan bahwa Tuhan Yesus Kristus akan tetap menyertai dan akan tetap memelihara kehidupan mereka, baik pada hari kemarin maupun pada hari ini dan hari-hari yang selanjutnya yang akan mereka jalani, walaupun dalam situasi yang sulit. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, marilah dari firman Tuhan ini mengajak kepada kita untuk meneladani mereka yang telah menjadi pahlawan-pahlawan iman, yang tetap setia untuk taat berpegang teguh pada Injil Yesus Kristus. Sehingga pada akhirnya kita pun akan meninggalkan warisan iman yang dapat diingat dan akan terus dijadikan contoh oleh generasi-generasi selanjutnya. Menjadi pahlawan-pahlawan iman yang tidak mudah goyah, sambil terus meyakini bahwa Yesus Kristus tetap sama dan akan selalu menyertai memberkati kehidupan kita, apapun situasi keadaan kehidupan kita. Ketika kita berseru, berharap, dan menaruh seluruh kehidupan kita di dalam Yesus Kristus, maka pasti Dia akan menyertai dan memberkati kita. Tetaplah setia untuk mengikuti Yesus Kristus, karena Dia tidak pernah berubah. Walaupun terkadang kita sebagai manusia sering berlaku tidak setia terhadap Dia, tetapi Yesus Kristus yang kita imani adalah Tuhan yang tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.